Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi menghadiri majelis manaqib ini dalam rangka syukuran sekaligus kita menjaga kekhususan, karena orang-orang yang sudah talqin ini orang-orang yang sudah masuk golongan khawasul khawas, bukan hanya khawas tapi khawasul khawas. Kalau tingkatan itu ada 3, awam, khawas, khawasul khawas. Tapi begitu mendapat talqin langsung naik ke puncak menjadi khawasul khawas. Maka untuk menjaga kekhususan ini ada 2 caranya. Kata seorang ulama dalam kitabnya bahwa seseorang akan kembali ke makom umum kalau dia tidak melakukan 2 hal ini. Pertama, tidak syuhbah kepada mursyid. Yang kedua, tidak berkumpul dengan sesama ikhwan. Maka dia akan kembali lagi ke makom umum. Maka menghadiri majelis manaqib ini dalam rangka menjaga kekhususan. Dan di antara faidah dari majelis manaqib ini, yuqawi biha qulubul muridin. Majelis manaqib ini untuk menguatkan hati seorang murid yang sudah mendapatkan talqin tadi. Kalau dia senantiasa rajin hadir dalam manaqib, maka manaqib ini akan menguatkan hati dia, sehingga keyakinannya makin mantap. Kalau keyakinannya makin mantap, makin kuat, amaliyahnya pun makin sempurna. Dia bisa melaksanakan amaliyah mursyid kalau keyakinannya, keimanannya semakin kuat. Maka untuk menguatkan keyakinan murid, itulah majelis manaqib. Maka seorang murid yang tidak pernah hadir ke majelis manaqib, maka dipastikan keyakinannya akan melemah, sehingga dia akan kembali ke makom umum lagi. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, selanjutnya manaqiban ini juga dalam rangka bersyukur atas karunia Allah bahwa kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya di dalam MC ya, itu kan merayakan atau mensyukuri 9 kemenangan. Merayakan atau mensyukuri 9 kemenangan, salah satunya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bahkan sudah dipertegas lagi oleh oleh guru agung kita, setiap 10 hari terakhir setiap bulannya kita melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar 4 rakaat. Setiap rakaatnya selesai membaca Fatihah, kita membaca surah Al-Haqqul Takasur 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Itu 4 rakaat, 2 kali salam. Setiap rakaatnya selesai Fatihah, membaca At-Takasur 1 kali sama Al-Ikhlas 3 kali. Setelah selesai 4 rakaat salam, kemudian membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna sebanyak 26. Ini syukur, mensyukuri Lailatul Qadar, bukan mencari, bukan, mensyukuri karena kita telah mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, fi lailatul qadar. Lailatul Qadar itu kalau dalam terjemahan itu biasa diterjemahkan malam kemuliaan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, inna anzalnahu,
Yang dimaksudnya itu biasanya umumnya itu diterjemahkan apa? Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lanjutan ayat, Lailatul Qadri khairum. Jadi di dalam ayat ini hanya disebutkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka mari kita lihat di surat Al-Baqarah. Ayat saya lupa ayatnya, bunyi ayatnya seperti ini. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Surat Al-Baqarah. Nanti dicari ayatnya. Fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril nazzalahu, telah menurunkannya, ala qalbika biidznillah. Telah menurunkannya, di situ apa? Al-Quran. Kemana Al-Quran itu diturunkan? Ala qalbika, ke dalam hatimu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biidznillah, dengan izin Allah. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu kalamullah. Kalau kalamullah itu berarti bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa tulisan, tanpa huruf. Kalamullah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi ketika Allah berkalam itu tanpa huruf, tanpa suara. Lalu Al-Quran yang kita baca ini apa? Ini bukan Al-Quran, ini mushaf Al-Quran. Sedangkan Al-Quran yang hakiki, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati, ke dalam kolbu. Ke dalam kolbu. Ini namanya cahaya Al-Quran. Hakikat Al-Quran diturunkan kepada ke dalam hati, kolbu, ke dalam hati. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka talqin dzikir itu adalah proses menanamkan cahaya inti Al-Quran ke dalam hati. Maka setiap orang yang sudah mendapatkan talqin, sesungguhnya dia sudah mendapatkan cahaya Al-Quran, inti Al-Quran. Inti Al-Quran itu la ilaha illallah. Sedangkan intinya la ilallah ya zikir khafi yang ditalqinkan menjadi zikir khafi itu inti la ilaha illallah. Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Makanya di dalam syairnya Gus Dur mengatakan ya, Al-Quran Qadim, katanya sih itu syair ciptaan Gus Dur ya. Wallahu alam itu. Maksudnya begitu. Al-Quran Qadim wahyu mimulya ora den tulis iso diwaca. Iku wejengan guru waskita terus den tancepake ing dalem ing jero. Jadi Al-Quran Qadim itu Al-Quran yang bukan makhluk. Ya kan? Kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Ini pun terjadi perdebatan antara Imam Ahmad ya, sampai Imam Ahmad bin Hanbal di penjara waktu itu. Kalau kita baca sejarahnya itu. Karena Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Seperti itu. Nah, maka kata syair tersebut mengatakan Al-Quran Qadim, yang memiliki sifat Qadim itu siapa? Allah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran Qadim, Al-Quran yang hakiki, yang hakikat itu adalah wahyu mimulya, wahyu yang mulia, ora den tulis iso diwaca. Tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ini nggak ada suara, nggak ada huruf, tapi bisa dibaca oleh orang yang sudah mendapatkan dzikir khafi.
iku wejangan guru waskita itu Syekh Mursid tentan cepake ing jero yang ditanamkan ke dalam dada yaitu kalbu kita melalui talqin. Maka kita semua orang yang sudah mendapatkan talqin berarti sudah ditanamkan inti Al-Quran, cahaya Al-Quran ke dalam hati kita, sehingga kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Maka ibadahnya kita itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan yang tidak ada ininya. Maka seorang ulama yang bernama Abul Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Semua waktu adalah Lailatul Qadar. Semua waktu. Kalau ditafsirkan lebih luas lagi, semua ibadah kita adalah Lailatul Qadar. Karena semua aktivitas kita ini menjadi Lailatul Qadar. Auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Semua waktuku Lailatul Qadar. Kenapa semua waktu kita menjadi Lailatul Qadar? Karena ada ininya. Sedang makan ada Lailatul Qadar. Karena kalau ya mulutnya makan tapi ininya alhamdulillah. Sedang berkendaraan jadi Lailatul Qadar. Sedang apa saja jadi Lailatul Qadar karena kita sudah dibersamakan dengan Allah. Di dalam hati. Alhamdulillah karena itu guru agung kita menambahkan doa munajat sebelum zikirnya wa a'tini ma'aka umumnya kan ilahi anta maksudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau kita murid-muridnya Bangsa Abah Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layasir Nasri PKN ditambah disempurnakan dengan wa a'tini ma'rifataka, karena kita sudah dibersamakan dengan Allah untuk selama-lamanya dengan ini. Alhamdulillah. Terakhir Fadil Tatin ada keperluan, besok beliau mau berangkat, kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar. Sekali lagi ke Merauke karena kita punya rencana nanti tahun baru Januari nanti minggu kedua kita manakib gabungan Ikhwan Kota dengan Ikhwan Lokasi, manakib gabungan minggu kedua bulan Januari insyaallah. Terakhir para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah itu melalui dua jalur. Pertama, jalur penciptaan. Apa itu? Raga kita. Raga kita ini diciptakan oleh Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan ke dalam tanah kalian akan dikebumikan, itu jasad kita. Dan dari tanah pula kalian kelak akan dibangkitkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan kita dengan Allah melalui jalur hembusan atau tiupan. Wa nafakhtu fihi mir ruh. Kalau jasad tadi diciptakan dari tanah, sedangkan ruh ini dihembus atau ditiupkan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruh. Oleh karena itu Rasulullah SAW membawa dua ilmu. Al-ilmu ilmani, kata Nabi. Ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu bil lisan. Ilmu lisan ini ilmu disebut ilmu zahir. Ilmu zahir atau ilmu lisan tadi ya. Ilmu zahir fadzalika hujjatullah taala ala ibni Adam. Yang pertama ilmu lisan kata Nabi. Inilah ilmu zahir atau ilmu syariat. Syariat ini untuk apa? Supaya raga kita bisa beribadah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Nabi, al-ilmu bil jinan. Fadzalika ilmun nafi'. Yang kedua ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu yang bersumber dari lubuk hati. Itulah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ilmu batin.
Maka dua jalur ini kita hubungan dengan Allah, maka ilmunya pun ada dua, ilmu zahir atau ilmu syariat dan ilmu batin, ilmu ma'rifat. Dengan kita bertorekoh dibimbing oleh mursyid kamil mukamil Kang Sabaos, kita senantiasa dibimbing untuk beribadah kepada Allah dengan dua jalur ini, jalur syariat dan jalur ma'rifat. Mana ma'rifatnya ini? Ini namanya ilmu batin atau ilmu ma'rifat. Oleh karena itu para ikhwan, semakin kita lama di dalam bertawajuhnya, maka semakin Allah mencurahkan ilmu. Ilmu ma'rifat itu disebutnya ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang dicari-cari atau dipelajari, bukan, nggak bisa dipelajari ilmu laduni. Karena ilmu laduni itu ilmu pemberian langsung dari Allah. Makanya guru kita memiliki kebiasaan 1 jam sebelum subuh beliau sudah tawajuh. Selesai amaliyah malam tahajud itu 1 jam sebelum subuh itu sudah selesai. Lanjut tawajuh. Ini namanya menggali ilmu-ilmu ma'rifat tadi. Makanya kita belajar setiap selesai zikir jahar jangan kurang dari 129 detik. Lebih lama lebih bagus. Jangan main. Itu ilmu ma'rifat itu. Semakin lama, semakin sering kita tenggelam ke dalam tawajuh tadi, dzikir khafi, ya kan? Maka semakin banyak Allah mencurahkan. Makanya kata guru kita, coba saja 40 hari. Gak usah lama-lama, 40 hari saja tawajuh. Nanti akan muncrat ilmu-ilmu Allah Subhanahu. Maka setidaknya setiap selesai dzikir jahar jangan lupa lanjutkan tawajuhnya 129 detik atau 2 menit 9 detik. Kalau ingin lebih lama itu lebih bagus lagi. Semakin lama semakin bagus, semakin dalam semakin bagus. Untuk pengamalannya gimana pun, kapanpun, sedang apa, begitu bangun tidur langsung dzikir khafi, hidupkan. Pokoknya ingat, hidupkan. Namanya kita ini kadang-kadang lupa, ya. Begitu ingat, hidupkan. Nikmat sekali itu. Itulah ilmu ma'rifat. Maka tinggal disyukuri saja, tanda syukurnya kita amalkan dan kita senantiasa menghadiri Masjid Manaqib agar keyakinan kita semakin kuat, semakin mantap. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Terima kasih atas perhatian. Mohon doanya semoga putra saya yang bekerja di Fitan menjadi anak yang soleh. Amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.